Oke, di sini kita akan bahas kok ada ya gereja kok bisa digedein jadi apa namanya aset buat jadi serta sama bank, KPR, BPR. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Oke, kita langsung saja. Let's go. Jadi Cianjur yang mau BPR. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Oke, kita langsung saja. lagi rame Let's nih go. gereja di Cianjur yang mau disita oleh pengadilan negeri karena hutang 6 miliar ke BPR. Nah, buat kalian yang belum tahu kronologinya, sini gue rangkumin. Jadi tanah gereja ini adalah tanah hibah yang dihibahkan kepada pendeta Timbul. Nah, sebelum meninggal beliau mewakafkan, tapi belum sempat diurus administrasinya, beliau udah keburu meninggal duluan. Nah, anak ketiga si pendeta ahli waris ini mengalihngamakan tanah tersebut dengan alasan untuk memudahkan membayar pajak. Dan tanah gereja ini dijadikan jaminan ke BPR tanpa pengetahuan pendeta yang saat ini bertugas dan juga jemaah. Nyata si anak ketiga ini tidak mampu bayar pinjaman, sementara Dan hutang yang harus kenapa itu? dilunasi adalah 6 miliar. Pendeta yang saat ini bertugas dan juga jemaat tidak mampu melunaskan sehingga tanah tersebut harus disita oleh BPR. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi turun tangan nih mencarikan dana untuk melunasi hutang tersebut. Karena kalau buat gereja baru akan lebih banyak lagi biaya yang dikeluarkan dan perizinan itu bakalan repot. Karena video ini ramai di media sosial, banyak umat beragama yang menyampaikan aspirasi kalau misalkan ada open donasi, kita mau ikutan nih. Ya kita doakan aja semoga uangnya cepat terkumpul dan permasalahan cepat selesai. Ya, betul. Ongkos sosialnya lebih mahal daripada ongkos bangunnya. Dan itu dan bisa bikin lama konsultasi. Ya, gak akan selesai. Ya, oke. Mulyadi, nama ini kembali membuat hati saya bergetar bangga. Seorang pemimpin yang tak hanya berdiri untuk wong cilik, tapi juga merangkul semua lintas suku, lintas keyakinan. Ketika sebuah gereja di Cianjur terancam digusur karena beban utang, banyak orang mungkin hanya menggelengkan kepala. Namun Kang Deddy hadir bukan membawa janji kosong, bukan pula mengandalkan uang negara. Beliau memilih jalan yang mulia, saya kira, mengajak kita semua untuk bersatu, mengetuk hati para pengusaha seagama, khususnya pengusaha Kristen, agar turut mengulurkan tangan, bukan sekedar menyelamatkan bangunan, tapi menjaga harapan, iman, dan persaudaraan. Di tengah dunia yang kadang terasa terpecah, Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah memanusiakan manusia. Apapun agamanya. Dan hari ini saya semakin bangga punya pemimpin yang tak hanya bicara tapi bergerak dengan hati. Terima kasih ya Kang Deddy Mulyadi, sehat selalu. Tuh, bergerak dengan hati yang tulus itu. Dan tidak semua orang bisa begitu. Ngeri ah. Ngeri. Sebuah gereja berdiri di ujung harapan. Hutang 6 miliar mengancam. Bukan cuma angka, tapi masa depan rumah ibadah ini. Surat sita dari BPR sudah di depan mata. Dan jika itu terjadi, pembangunan baru akan sulit. Biaya akan membengkak dan jemaat kehilangan tempat. Ongkos sosial memang mahal. Tapi bengkak lagi. Orang mungkin menunggu keajaiban pemerintah atau uang pribadi seorang tokoh, Kang Deddy Mulyadi memilih langkah berbeda. Beliau tidak menyentuh dana negara, tidak pula memamerkan uang pribadi. Beliau justru turun tangan, mencari jalan penundaan sita, memberi ruang waktu untuk konsolidasi, dan mengetuk hati para pengusaha yang seiman untuk urunan membantu. Hari itu, di hadapan jemaat, sang pendeta tak kuasa menahan air mata. Ia bersujud bukan karena terharu, tapi karena merasa ada yang masih peduli. Ada dia nggak percaya, anjir. Rumah ibadah adalah benteng batin bagi umatnya. Kawan, cerita ini bukan hanya soal hutang dan bangunan. Ini tentang kemanusiaan, tentang menjaga agar doa tetap punya atap dan iman tetap punya rumah. Kalau hati Anda tersentuh, sebarkan kisah ini, biar dunia tahu masih ada pemimpin yang bergerak tanpa pamrih. Di Cianjur. Gitu. Kebetulan masih ada pemimpin yang tanpa pamrih. Ya betul. Itu susah nyarinya. Hari ini sekarang harus membantu dengan baik dan bijaksana, betul. Oke, next.
Terharu banget, Cok. Aduh, 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 aduh. Terharu, Cok. Ih, duh, nggak tega. Nggak tega. Wah, gokil. Gokil. Oke, satu lagi. Eksekusi tanggal Oleh? 20 Agustus nanti Oleh oleh Pengadilan Negeri Cianjur. oh iya terus Kami sudah mengajukan beberapa hal bahwa di situ gereja sudah sah berdiri 40 tahun. 200 meter dari sini Bapak Gubernur. iya. Mohon Ya, bantuan. yang pertama kan eksekusi itu putusan pengadilan, Siap. ya kan Mm-mm. putusan pengadilan kan tidak bisa diintervensi. Ya, kami Yang lagi kasasi. Ya, nah tinggal sekarang kan pengacaranya kalau itu lagi masih dalam proses kasasi, minta agar pengacaranya mengajukan nota keberatan terhadap pengadilan Siap, untuk tidak dilakukan kasasi sampai ada putusan yang inkrah, siap Bapak. ya Pak ya. Siap Bapak. Kan setelah ada MA nanti kan ada PK. Betul, bisa. Masih bisa. ada ruang hukum upaya kan, hukum. ya itu aja dulu sampaikan. Ya. Itu aspek pendekatan hukumnya. Ya. Kemudian kalau aspek pendekatan normatif pemerintahannya ya nanti kita coba Terima kasih. bicara Terima kasih, kami. dengan jajaran pengadilan. Itu normatif sebagai pemerintah. Siap. Kalau hukumnya kan harus tetap dilakukan. Ya, memang. Dan itu dulu tanahnya punya siapa? Dulu tanah diberikan hibah. Hibah atas- oleh oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Panggabean. Pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja dan itu kami lakukan Bapak. Ya. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Ya. Masalahnya Bapak non sewu kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang Pak sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya Aspek administrasi yang bersifat akta ya hibah dari pemiliknya sampai sekarang nggak ada. belum sempat beliau Keburu meninggal. siap. Ya kan? Kemudian anaknya yang nomor Oke. 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mempermudah bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Pertama yang disekolahkan dia adalah tanah warisan di luar gereja, 2 sertifikat. Jadi ini yang melakukan gugatan gitu loh Pak. Atau misalnya yang menjaminkan tanah Siap. itu untuk pinjaman ke bank Siap. itu adalah anak dari ahli waris. Iya. Nah, itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan. Jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur. Kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit. Iya. Dia minta bantuan ke BPRK di BSD dan BPRK di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu. Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja. Jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap. Kami- Hutangnya ke BPR berapa? 6M. 6 miliar. Waktu saya ketemu dengan salah satu direktur. Intinya kan kalau BPR itu kan pengen dibayarkan. Siap. Kami sudah bikin dari gereja ini Bapak. Kami bikin surat resmi kepada BPR di BSD. Tanah yang di luar gereja silakan ambil. Bukan. Intinya kan BPR-nya pengen dibayarkan uang kan? Enggak, jadi gini Pak. Berapa kemampuan gereja? Mereka bilang begitu. Ya, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nyarinya Pak? Saya gubernur, Pak. Siap. Siap.
Ya. Siap. Iya. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap, Bapak. Ya kan, BPR nggak boleh Siap, rugi terima juga. Ya. Udah ntar dulu kan baru mau Pak. Terima kasih, Bapak. BPR. Bukan apa-apa, Pak. Saya sangat kasihan anak-anaknya. Iya, Pak. udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya, Pak. Iya udah. Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit Ribut lagi. Terlalu banyak lagi nih Siap. aspek Wah, segala macam. ribut. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, Siap. yang sudah berizin, Siap. ada jamaahnya. Siap. Ya kan? Siap, Bapak. Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang Siap. untuk membayarkan hutang ke BPR. Siap, Bapak. Siap. Ya, itu kan. Ya udah, Siap, tapi Bapak. nggak boleh Pak, nggak bejakan Pak, nggak boleh, Es. nggak boleh, nggak boleh. Duh, terharu, ya ampun. Aduh. Duh. Aduh, taruh Udah, Bapak, sekali. tenang aja pimpin jamaah. Siap. Nanti Siap. itu kita cari jalannya. Siap, Bapak. Makasih, Bapak. Kita cari jalan. Gimana caranya rumah ibadah Panjang umur, Pak. keselamatan. Amin. Iya. Ya gimana? Gereja kami Jadi terharu, woy. Oke, next. Ketemu dengan pendeta. Habis nangis pendetanya. Pendeta apa? Pendeta apa? Pendeta siapa? Perhimpunan Simatupang. Batak Bapak? Ya. Batak. Oh, si Matupang. Siap. Wah, saya si Garantang. Nah, ini kebetulan ya kan ada kasus perdata ya, di mana tanah gerejanya itu dijaminkan ke BPR. Siap, Bapak. Kemudian tidak terbayarkan. Siap, Bapak. Akhirnya gerejanya mau disita Siap. oleh BPR. Nah, kan kalau gereja disita oleh BPR kan berarti harus bangun gereja baru. Siap. Nah, hutangnya berapa, Pak? 6M, Pak. 6M. Kalau bangun gereja baru kan nanti lebih mahal lagi, beli tanah lagi, Siap, Bapak. ngurus izin lagi, kadang-kadang konflik dengan lingkungan, apalagi Siap. ini di Cianjur ya, Pak Siap, ya. Bapak. Udah, Bapak tenang aja. Siap. Nanti saya mau nyari teman-teman yang sama-sama Kristen, Siap. para pengusaha yang Kristen, Siap. untuk sama-sama membantu pembayaran tunggak, Siap. jaminan terhadap BPR itu, Siap. sehingga gerejanya bisa tetap berdiri, BPR-nya terlunasi. Tugas saya memfasilitasi, Pak. Ya, Makasih, nanti Bapak. saya koordinasi dengan teman-teman para pengusaha yang beragama Kristen. Makasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Makasih. Terus jamaahnya, Pak, Siap. jangan khawatir. Makasih, Nanti Pak. saya meminta juga bertemu dengan pengadilannya untuk ditunda dulu. Siap. Siap, Dan itu makasih, kita Pak akan Bupati. kumpulin, saya mengkonsolidasikan untuk melakukan Makasih, pembayaran Pak Bupati. lewat jamaah para Kristen. Makasih, Pak Ya. Gubernur. Terima kasih ya. Oke. Terharu. Kayak seorang malaikat tiba-tiba dang. Langsung terjun. Oke, segitu dulu dari video ini. Mohon maaf bila kesalahan. Oke. Thank you. Bye.